Sukoharjo. Kemudian kalau secara kekerabatan saya dengan Dr. Jafar, saya sebagai kakak ipar. Jadi saya tadi di Jabil sama Dr. Jafar untuk mengisi kajian komunitas ini, karena beliau memang istilahnya adik ipar ya. Jadi adik saya itu dapat menikah dengan Pak Jafar itu, Jafar Dr. Zuni itu. Dan kami berdua juga berkiprah di kemajlisan di bidang kesehatan MTA Pusat untuk tugas-tugas ke guru daerah nih. Saya sama beliau Dr. Jafar juga mendapatkan tugas amanah dari perwakilan untuk mengisi di luar Jawa. Selain juga di cabang-cabang di daerah masing-masing, di perwakilan masing-masing. Status menikah, ya. Putra ada 4 putranya. Saya Hadrian Maisa berpraktek di klinik ya milik sendiri. Nanti saya dicari klinik selaras itu milik kami. Klinik selaras Sukoharjo ya. Klinik selaras itu di Google banyak sekali. Kalau ya Sukoharjo. Juga ada apotek selaras juga. Itu mesti taruh dari kami ya. Insyaallah nanti bisa dijawab ada pertanyaan yang lain. Ini mungkin kalau saya boleh usul teman-teman bisa di ini kan untuk bisa di-rename nama dan asalnya bisa atau yang alamat sekarang, asal sekarang maksudnya, biar kita saling kenalan juga. Mungkin Mas Abidin dengan yang lain ya yang masuk Zoom ini, Mas Abidin maknanya Taiwan atau Jepang atau mana tuh ini ya. Ada Nasruddin Taiwan atau Jepang atau Korea, Mbak Zulfa mana. Jadi kita sambil baca sambil bisa saling ta'aruf. Karena saya ini baru masuk pertama kali ini. Saya Pontianak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya siapa Bu? Saya siapa ini Bu? Zulfa. Oh ya, ditulis ya Bu ya, Zulfa dari Pontianak gitu ya. Perwakilan Pontianak Ustaz. Ya, diam aja, di-rename itu namanya biar kita nanti saya sambil bisa scrolling, lihat-lihat. Oke, Mas Amin selama ini harusnya gimana? Apa sistemnya bagaimana untuk kajian yang Kompas Korea ini? Saya diberi rambu-rambu dulu. Untuk isian kajiannya bebas dari Ustadz ya. Oh gitu. Kadang ganti-gantian ya. Oh, tidak ditentukan materinya, temanya nggak ditentukan dari materinya. Iya, materi tidak ditentukan Ustadz. Atau langsung tanya jawab mungkin. Ya. Untuk temanya bebas dari Ustadz. Ya, menambahkan yang teman-teman yang tergabung dalam Zoom, monggo namanya bisa ditambahkan untuk domisili saat ini ya. Yang di Jepang bisa ditambahkan Jepang, yang di Korea bisa ditambahkan Korea, Taiwan dan lain sebagainya, supaya Ustadz Ambah bisa mengetahui teman-teman semua ya. Ya, sudah beberapa sudah ditambahkan Ustadz untuk domisilinya. Ini bisa di on cam tidak ini kira-kira yang masih off cam ini atau sibuk di sambil bekerja? Monggo yang bisa on cam bisa diaktifkan. Yang bisa on cam maksimal on cam ya. Iya, diusahakan bisa on cam ini semua ya teman-teman. Iya. Nanti sampai jam berapa nih biasanya? Untuk kajian biasanya sampai jam 9 waktu Indonesia Barat Ustaz. Jadi di Korea sekitar pukul 11. Udah sana malam ini sana ya. Iya, jarak 2 jam Ustaz. Iya. Ada forum tanya jawab betul? Untuk tanya jawab biasanya ada kalau ada yang bertanya, kalau tidak ada yang bertanya gitu. Tidak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
sebentar saya tanya satu lagi, ini rata-rata sudah menikah atau belum ya? Rata-rata sudah berkeluarga? Banyak yang bujang Ustaz. Oh, banyak bujang dulu ya. Oke, yang di Jepang ini dagangan semua Ustaz. Oh, dagangan semua. Oh iya, ya. Mungkin perlu dikasih keterangan lagi nih jomblo atau sudah menikah itu ya, J atau M itu ya. Ya, intermezzo aja. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah dalam sebagai Allah yang mempertemukan kita lewat Zoom ini, mudah-mudahan pertemuan kita satu jam ke depan dan yang memiliki manfaat untuk kita bersama. Jadi teman-teman semuanya, saya ingin sedikit ya merefleksi diri kita masing-masing sebagai manusia. Kita kembali pada Al-Quran kita ya, sebagai tuntunan kita. Insya Allah kita semua paham ya bahwasanya Al-Quran itu dimulai dengan Al-Fatihah untuk susunan mushaf ya. Kemudian dimulai dengan Al-Baqarah. Kita menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwasanya Alif lam mim ini adalah kitab Al-Qur'an ya. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Bahwasanya semua isi Quran adalah benar, tidak ada keraguan ya. Dan semuanya pasti benar. Begitu. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran kita itu ya, di awal ayat Allah sudah menyampaikan jaminan dari Allah bahwasanya Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, baik isinya ya, baik juga kalau sisi bahasanya itu jalur periwayatannya itu tidak bisa diragukan, benar-benar terpercaya. Selain sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, nah di ayat yang lain Allah juga menyampaikan bahwa apa sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Nanti di Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita langsung melompat langsung kepada bagaimana proses penciptaan bapak moyang kita dulu. Ya, karena itu nanti hubungannya dengan posisi kita di muka bumi ini seperti apa. Ya. Allah sampaikan dalam Al-Quran ya, mulai dari ayat 29 Al-Baqarah, walladzi khalaqal lakuma fil ardi jami'a tsummastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian berikutnya wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita mencoba melihat posisi diri kita saat ini sebagai manusia yang di muka bumi ini ya, kita lahir tidak pesan pada Allah ya, tahu-tahu kita lahir bahasanya seperti itu ya. Tahu-tahu kita lahir, dan kita tuh lahir untuk apa? Bahasanya ini kita lahir untuk apa? Dan ternyata Allah sudah menyampaikan sejak jauh-jauh hari di dalam Al-Quran. Sebelum Nabi Adam untuk diciptakan oleh Allah ya, kalau menurut urutan ayat itu Allah sudah sampaikan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan atau menjadikan semua yang ada di muka bumi untuk kita manusia. Bayangkan ya, untuk sebuah minyak bumi sajalah yang saat ini menggerakkan semua bentuk ya moda transportasi, itu ternyata Allah sediakan untuk kita itu sudah mungkin ratusan ribu tahun atau jutaan tahun sebelumnya, sehingga saat ini bisa dieksplorasi
untuk memenuhi kebutuhan kita manusia. Itu baru dari minyak bumi, belum dari yang lain-lain. Kemudian Allah lanjutkan dengan Al-Baqarah ayat 30-nya. Sambil bisa dibuka ya, bisa buka HP atau buka mushaf monggo ya. Itu. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwasanya Allah ya. Jadi ayat ini nanti rangkaian daripada proses penciptaan Adam, teman-teman semuanya. Jadi mulai dari ayat 30 ya nanti sampai ayat 38 itu bagaimana proses penciptaan Adam, juga sampai nanti dinamikanya sampai dengan akhirnya nanti Adam harus turun ke bumi. Bahasa seperti itu. Kita mulai dari ayat 30 bahwasanya bagaimana Allah ya sudah manusianya belum ada. Inilah kalau kita lihat betapa Al-Quran itu sangat indah sekali. Tugasnya sudah ada tapi ya manusianya belum ada, belum dicipta. Tugasnya sebagai khalifah, sebagai pengganti nanti di muka bumi ini. Sebagai ikut membantu nyarutan negara, kalau kita mau sedikit memikirkan negara kita. Tapi kalau kita secara umum melihat kondisi kita, ya bahwasanya sejak zaman Nabi Adam dulu, bahwasanya kita di muka bumi ini ternyata Allah belum menciptakan bapak moyang kita. Allah sudah berikan pada kita tugas sebagai khalifah. Maka namanya khalifah itu pengganti. Dan memang nanti manusia itu fitrahnya asalnya menggantikan. Akan saling menggantikan. Maka nanti Nabi Adam ya nanti punya anak beranak pinak ya. Tapi Allah sudah menyampaikan pada kita semuanya, pada para malaikat. Wa idza qala rabbuka lil malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwasanya ingatlah ketika Rabbmu berkata di hadapan di sidang ya para malaikat itu, baik itu di alam langit atau di mana alam ya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan di muka bumi khalifah. Khalifah secara bahasa artinya itu pengganti. Bisa dimana juga sebagai pemimpin. Bisa dimana juga sebagai pemakmur bumi. Bahasanya. Jadi teman-teman semuanya, ya kalau kita lihat posisi kita, ternyata sejak sebelum bapak moyang kita itu ada, sebelum Nabi Adam itu ada ya, Allah sudah ya memberikan tugas pada kita. Tugasnya sudah ada, sedang manusianya belum ada. Inilah kalau kita lihat betapa Al-Quran itu sangat indah sekali. Tugasnya sudah ada tapi ya manusianya belum ada, belum dicipta. Tugasnya sebagai khalifah, sebagai pengganti nanti di muka bumi ini, sebagai pemakmur, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Ya. Boleh jadi kalau kita melihat sedikit intermezzo ya di Indonesia, di negara bagaimanapun, mungkin di negara kita ini, mungkin di antaranya sudah berkeluarga bahasanya. Itu anak-anak panjenengan lahir itu juga sudah punya tugas. Padahal belum lahir. Apa tugasnya? Ikut membantu nyarutan negara.